Ya. Jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang garis singgung dan panjang busur dalam koordinat kutub. Oke. Sama seperti dalam koordinat siku-siku atau koordinat kartesius, kita bisa menentukan apa garis singgung, persamaan garis singgung dari eh, dalam persamaan kutub dan panjang busurnya dalam persamaan kutub. Oke, pertama kita membahas tentang garis singgung, kan ya? Kita bahas tentang garis singgung dalam koordinat kutub. Oke. Oke, seperti biasa, kalau kita berhubungan dengan garis singgung, itu biasanya sangat erat sekali dengan gradien garis singgung. Oke. Gradien, gradien garis singgungnya, garis singgung. Oke. Nah, kalau kita berhubungan dengan gradien garis singgung, itu sejak awal atau biasanya sering sekali melekat dengan turunan aplikasi turunan, yaitu aplikasi dari turunan pertama, yaitu mencari dy, dx, seperti itu. Oke. Sehingga permasalahannya adalah permasalahan karena kita bekerja dalam koordinat kutub, kalau katakanlah kita punya sebuah persamaan kutub R sama dengan F theta, maka bagaimana cara mencari dy dx-nya? Nah, seperti itu berarti permasalahannya. Ya. Bagaimana cara mencari dy dx-nya? Dy dx dari persamaan kutub R sama dengan F theta. Permasalahan ini tidak semudah kita mencari turunan R terhadap theta, enggak. Salah ya. Oke. Jadi turunan pertama dari R sama dengan F theta itu bukan mencari turunan R terhadap theta, tapi tetap kita mencari dy dx-nya seperti apa ketika persamaannya R sama dengan F theta. Seperti itu. Oke. Terus berarti bagaimana cara mencarinya? Kalau kita coba lihat dari hubungan antara persamaan kutub dan persamaan kartesius, kita tahu bahwa apa? Dalam kalau misalkan kita punya eh, koordinat kutub ya, kita punya suatu koordinat kutub, kita mencari bukan hubungan ya. Kalau kita coba tinjau dari koordinat kutub ke koordinat siku-siku, kita punya hubungan apa? Bahwa x sama dengan r cos theta, ya kan ya, dan y sama dengan r sin theta. Dimana kita udah belajar ini kemarin, ya. Dimana kita bisa dimana kalau misalkan kita punya suatu persamaan, sorry, kita punya sebuah koordinat kutub r, theta, kita bisa mengubahnya menjadi koordinat siku-siku x, y. Dengan hubungan apa? Dengan hubungan ini, yaitu x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti apa? Ya udah, karena kita ingin mencari dy dx, ya kan ya? Di mana dy dx ini sebenarnya dengan menggunakan aturan rantai sama aja apa? Sama aja kayak dy d theta kalikan dengan d theta dx. Kalau kita menggunakan aturan rantai, ya kan ya? Oke. Ya sudah, berarti ini kan sama aja apa? Berarti kan dy d theta per dx d theta berarti. Dx d theta. Ya kan ya udah, berarti permasalahannya adalah tinggal gini aja. Kita mencari bentuk dx d theta dari sini, ya kan ya? Itu kita mencari di sini bentuk dari dy d theta dari sini.
Sehingga nanti kita bisa masukkan ke bentuk ini berarti. Paham ya? Oke. Sehingga jadinya apa? Sehingga jadinya adalah kalau misalkan kita punya X sama dengan R cos theta, kita coba turunkan ya. Berarti kan apa? Berarti ini DDX, DD theta dari X sama dengan apa? Berarti DD theta dari R kali cos theta. Oke. Ini kita bisa pandang sebagai perkalian U kali V. Ini adalah U, ini adalah V. Ini kan ya. Maka apa? Kalau kita turunkan, kita tahu bahwa kalau U kali V sebenarnya berarti U aksen kali V ditambah U V aksen ya. Ini kan ya. Berarti jadi apa berarti turunannya? Ini sama dengan turunan R terhadap theta berarti ya berarti dr d theta kalikan dengan V berarti cos theta, oke, ditambah dengan U V aksen, U-nya adalah R, kalikan dengan turunan cos berarti min sin, berarti dikalikan dengan min sin theta, oke. Atau bisa kita tuliskan sebagai apa? Berarti di sini adalah dr d theta kalikan dengan cos theta min R sin theta. Oke. Ini adalah dr d theta-nya. Sedangkan kalau kita punya Y sama dengan R sin theta, maka apa? Kita coba turunkan terhadap theta masing-masing berarti D theta dari Y, ya kan ya? Sama dengan berarti D theta kalikan dengan R sin theta. Sama kayak tadi, kita bisa asumsikan ini adalah U kali V. U ini adalah V, ya kan ya? Maka sama dengan apa? Maka berarti dr d theta, ya Pak, berarti ini dengan dr d theta kalikan dengan sin theta plus R UV aksen berarti turunan sini adalah cos. Ini cos theta. Sehingga jadinya apa berarti? Berarti di sini adalah dr d theta kalikan dengan sin theta plus R cos theta. R cos theta. Seperti itu. Sudah, berarti ini kita dapat sebuah kesimpulan berarti apa? Berarti dari pembahasan ini kita peroleh kesimpulan bahwa DDX yang kita cari kan ya, jadi DYDX yang kita cari di mana tadi DYDX sama dengan DY per DX D theta sama dengan apa ya? Sama dengan ini berarti. Berarti apa berarti di sini? Kita tuliskan gini aja ya. Berarti min R sin theta ditambah dr d theta cos theta per apa? R cos theta ditambah dr d theta kali sin theta. Udah, berarti ini adalah bentuk dydx atau turunan pertama terhadap x dari ini, berarti ini ya. Berarti bentuk ini adalah bentuk turunan pertama yaitu dydx dari bentuk r sama dengan f theta. Oke, ada pertanyaan sejauh ini. Jadi kita mencari dydx-nya seperti itu ya. Contohnya, oh ini kayaknya kebalik ya kita ya. Oh ini sorry. Kita kebalik guys. Harusnya yang di atas itu kan dy d theta tadi ya. Sorry, ini kebalik.
Berarti harusnya yang Y di atas ya. Berarti R cos theta, R cos theta ditambah dr d theta sin theta. Yang di bawah berarti apa? Yang di bawah berarti min R sin theta, min R sin theta ditambah dr d theta cos cos theta. Seperti itu. Oke, yang benar ya. Kan dy d theta per dx d theta. Dy d theta-nya adalah yang ini, cos apa dx d theta-nya adalah yang ini. Oke, kita coba soalnya ya. Oke, dapatkan kemiringan garis singgung pada lingkaran R sama dengan 4 cos theta pada theta sama dengan pi per 4. Ya udah, berarti permasalahan ini itu sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara apa? Dengan cara yang tadi ya, yaitu adalah R apa? Mencari dy dx, berarti M-nya nanti sama dengan apa? Berarti nanti mencari dy dx dalam koordinat kutub, nanti kita masukkan theta sama dengan pi, pi per 4. Seperti itu. Oke. Udah, berarti tinggal kita pakai rumus yang tadi ya. Oke, berarti kalau kita gunakan rumus yang tadi, ini tadi ya. Oke, berarti gimana? Berarti kan di sini kita peroleh bahwa apa? Tadi di awal kita dapat R sama dengan 4 cos theta ya. 4 cos theta. Di sini kita butuh dr d theta. Ini kan ya. Kita butuh dr d theta di sini. Ya udah tinggal kita turunkan aja terhadap theta ya. Berarti R sama dengan 4 cos theta, maka dr d theta-nya adalah turunan cos adalah min sin, berarti adalah min 4 sin theta. Oke, min 4 sin theta. Sehingga apa? Dari rumus ini kita peroleh bahwa nanti dy dx sama dengan R cos theta, R-nya tadi adalah 4 cos theta, tinggal kita masukkan aja. Berarti 4 cos theta dikalikan dengan cos theta, ditambah dr d theta-nya adalah min 4 sin theta, berarti di sini adalah min 4 sin theta, kalikan dengan sin theta, oke, per min R sin theta, maka min 4 cos theta, kalikan dengan sin theta, ditambah dr d theta-nya tadi berapa? Min 4 sin, berarti di sini dia min 4 sin theta, kalikan dengan cos theta. Oke. Ya udah, berarti ini adalah dy dx-nya. Sehingga nanti untuk mencari M-nya, ya udah berarti nanti dy dx tidak perlu kalian sederhanakan ya. Tidak perlu kalian sederhanakan, langsung saja nanti untuk mencari dy dx-nya ketika theta-nya sama dengan pi per 4, langsung saja substitusi. Sehingga jadinya berarti sama dengan yang di atas berarti 4 kali cos pi per 4, oke, dikalikan dengan cos pi per 4, oke, dikurangi min 4 kali sin pi per 4 dikali dengan sin pi per 4 dibagi dengan apa ini? Berarti min 4 cos pi per 4 kalikan dengan sin pi per 4 min 4 kali sin pi per 4 kalikan dengan cos pi per 4. Seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu sederhanakan, tinggal langsung aja substitusi. Ya udah tinggal kita hitung aja. Berarti berapa ini sama dengan? Berarti ini sama dengan
Berarti 4 dikalikan cos pi per 4 itu berapa? Cos 45 berarti setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 kalikan dengan setengah akar 2, ya kan ya? Min 4 kali setengah akar 2 kalikan setengah akar 2, seperti itu. Per, ini berarti min 4 kalikan setengah akar 2 kalikan setengah akar 2. Kebetulan kan sin pi per 4 sama cos pi per 4 kan sama nilainya ya, sama-sama setengah akar 2 ya. Jadi di sini dia min 4 kali setengah akar 2 kalikan setengah akar 2. Kalau kita perhatikan di sini, yang di atas sama ya. Oke. Dengan bisa dicoret, sehingga di sini sama dengan pasti sama dengan 0. Oke. Sehingga di sini gradien yang dimaksud adalah sama dengan 0. Ditanyakan? Sejauh ini silakan. Aman, Mbak. Aman? Oke, ini mungkin beberapa contoh atau variasi contoh yang lain ya. Di sini dapatkan titik pada kardioda 1 min cos theta. Berarti kalau misalkan yang diminta adalah dapatkan titik pada kardioda itu berhubungan dengan tetanya. Oke. Berhubungan tetanya berapa? Oke. Kira-kira tetanya berapa? Sehingga di mana dia terdapat garis singgung vertikal dan garis singgung singular. Garis singular itu sama aja kayak horizontal ya. Oke. Ini adalah garis singgung horizontal. Sehingga ini sama. Berarti kalau garis singgung vertikal seperti yang sudah kita bahas kemarin, maka di sini adalah apa? Kalau vertikal itu berarti apa? Berarti kan dx d theta-nya harus sama dengan 0, sedangkan untuk yang garis singgung horizontal itu dy d theta-nya yang harus sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Untuk yang ini kan tinggal kita masukkan aja ya. Ini kan berarti kan apa? Berarti kita nyari dr d theta-nya. Berarti apa? 1 kurangi cos theta diturunkan jadi apa? Turun 1 0, turun cos theta adalah min sin, maka sin theta-nya adalah integral turunannya adalah sin theta. Seperti itu. Oke. Ya udah, berarti kita nyari satu-satu dengan memastikan semuanya nggak 0 ya. Sebenarnya ya. Oke. Berarti untuk yang ini berarti apa? Berarti kan dx d theta. Apa tadi rumus dx d theta tadi? Di awal rumus dari dx d theta adalah min r ya, min r sin. Oh ya, berarti untuk yang apa? Ini adalah berarti apa? Berarti kan dx d theta sama dengan min r sin theta ditambah dengan dr d theta kalikan dengan cos theta ya. Tinggal kita masukkan aja. Min r, r-nya tadi apa? 1 min cos ya. Berarti 1 min cos theta kalikan dengan sin theta. Ya. Dikalikan dengan dr d theta, ditambah dengan dr d theta tadi apa? Sin ya. Berarti sin theta kalikan dengan cos theta. Oke. Kita masukkan di sini min-nya jadinya berarti min 1 ditambah cos theta. Oke. Kalikan dengan sin theta ditambah apa? Sin theta kalikan dengan cos theta. Oke. Kita masukkan sebenarnya apa? Berarti min cos theta kalikan dengan apa ini? Ditambah dengan cos theta
kali sin theta ditambah, ini sama aja kayak cos theta kali sin theta ya. Sin theta di mana ini seranakan jadinya apa? Itu sama dengan min cos theta ditambah 2 sin theta kali dengan cos theta sama dengan 0. Ya kan ya? Kalau kita coba sederhanakan, itu jadinya apa? Cos theta dalam kurung apa? Min 1 ditambah 2 sin theta sama dengan 0. Oke. Didapat apa? Ini terjadi ketika apa? Cos theta-nya sama dengan 0 atau min 1 ditambah 2 sin theta-nya sama dengan 0. Berarti sin theta sama dengan 1/2. Udah. Berarti cos 0, cos theta sama dengan 0, maka theta-nya berapa aja ya? Theta-nya bisa sama dengan apa? Berapa? Cos berapa sama dengan 0? Bisa 90 ya. Berarti bisa pi per 2 atau 3/2 pi dan seterusnya. Ini mungkin kalau misalkan ada batasnya lebih enak ya, lebih terbatas ya. Kalau sin theta sama dengan setengah, berarti theta-nya bisa 30 derajat, berarti bisa pi per 6, atau bisa kita menggunakan 120. Ini kan ya, kalau 120 berarti berapa? 150 ya, berarti 5/6 pi. Ya udah, berarti untuk yang uh, titik di mana mengakibatkan dia garis singgung vertikal adalah tetanya sama dengan pi per 2 sampai 3/2 pi, sampai tetanya adalah pi per 6 sampai 5, pi per 6 dan atau 5/6. Tanyakan, silakan untuk yang garis singgung horizontal dikerjakan sendiri ya. Kira-kira seperti apa? Ada pertanyaan sejauh ini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu yang min cos theta-nya bukan min sin theta, Pak. Min cos theta-nya, Bukan seharusnya min sin theta, Pak. Di apa kalikan pelangi itu, Pak. kalikan pelangi. Yang bagian mana? Bagian sini? Iya, Pak. Yang apa langkah selanjutnya itu, Pak. Dua langkah Yang ini selanjutnya. ya. Iya, Pak. Ini kan dikalikan dengan min. Kan kalau minnya masuk kan berarti jadi ini jadi min 1, ini jadi plus kan? Bener nggak? Iya, Pak. Yang bawahnya lagi, Pak, maksud saya, Pak. Yang min cos theta-nya itu, Pak. Oh, yang ini ya. Iya, Pak. Yang ini kah? Oh, harusnya min sin ya, harusnya ya. Iya, Pak. Iya, ya, sorry, sorry, sorry. Terima kasih koreksinya. Berarti apa? Berarti ini min sin theta, ini sin theta ya. Berarti kalau dikeluarkan harusnya min sin theta-nya ya ini ya. Ini saya hapus semua dulu ya. Karena berpengaruh sama hasil akhir soalnya. Berarti min sin theta, atau sin theta-nya kita keluarin ya. Berarti sin theta min 1 ditambah 2 cos theta sama dengan 0. Berarti apa? Ini kita dapat sin theta yang sama dengan 0, atau apa? Min 1 ditambah 2 cos theta sama dengan 0 ya. Berarti kita dapat di sini juga cos theta sama dengan min apa? Sama dengan setengah ya. Berarti kalau sin theta sama dengan 0, tetanya itu bisa 0, bisa pi, bisa 2 pi, tergantung di batasnya di mana. Kalau cos theta sama dengan setengah bisa 60 derajat ya. Bisa pi per 3 atau
2/3 pi. Oke, dan seterusnya. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Nanti mungkin yang kurang tinggal panjang busur dalam koordinat kutub, kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja. Oke, nanti untuk rekaman akan saya upload di YouTube saya ya, YouTube pribadi saya. Silakan, nanti saya akan kirim linknya seperti itu untuk rekaman pertemuan pada hari ini. Silakan dipersiapkan untuk kuis duanya besok hari Selasa. Materinya seperti yang sudah saya bilang tadi. Oke, mulai dari bab keempat semuanya sampai bab 5.1 seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri?